Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsur rahmatan lil alamin. Ayah bunda, sahabat Al-Fikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang paling mulia ini, di hari yang Allah agungkan ini. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, sehingga dengan nikmat tersebut masih bisa tangan ini, masih bisa kaki ini untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang paling mulia, masjid. Dan pada bulan Ramadan ini masih bisanya kita berjumpa dengan mulia ini dengan tujuan yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya khairul khalqillah. Berselawat kita dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, ayah bunda, sahabat Al-Fikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan berjalannya waktu, hari berganti, tak terasa ternyata hari ini kita sudah berada kembali di bulan yang paling kita tunggu, di bulan yang paling kita nanti-nantikan, yakni bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan yang penuh dengan rahmat, yakninya bulan suci Ramadan. Nah, anak-anak Ustadz yang Allah muliakan, berbicara kita dengan bulan Ramadan yang mulia ini, Ustadz teringat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Kenapa tamu? Tatkala tamu datang ke rumah kita, wahai ayah bunda dan anak-anak Ustadz, kita jamu dengan makanan yang terbaik, kita jamu dengan minuman yang terbaik, bahkan kita suguhkan dengan berbagai macam makanan. Itu manusia yang datang ke rumah kita, misalnya Pak RT, pejabat, bahkan ustadz-ustadz sekalian, kita jamu dengan jamuan yang terbaik. Pertanyaan logika sederhana, wahai ayah bunda sekalian, tatkala bulan Ramadan ini datang, dengan apa kita sambut? Dengan apa kita suguhkan Ramadan ini? Nah, santapan rohani ustadz sekalian hari ini akan membicarakan tentang ada 4 jamuan yang akan kita berikan ketika datang bulan Ramadan. Yang pertama yang harus kita siapkan ketika bulan Ramadan itu datang adalah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Fikri, ayah bunda, anak-anak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, tatkala dia merasa melakukan kesalahan kepada Allah, baik dia meninggalkan sholat, baik dia sengaja melakukan dosa kepada Allah, bercepatlah diri memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang yang benar-benar bertobat kepada Allah, niscaya ketika bulan Ramadan itu datang, dia akan menghadap Allah, dia akan melaksanakan bulan Ramadan dengan penuh kebesaran hati, karena dirinya telah benar-benar suci dengan terus dan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, yakni tobat nasuha. Anak-anak Ustadz, ayah bunda yang Allah muliakan, nah, bulan Ramadan sudah ada di depan kita. Persiapkan diri dengan sematang mungkin, persiapkan diri dengan sebaik mungkin. Bersihkan jiwa kita, bersihkan diri kita dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang harus kita lakukan ketika menyambut bulan suci Ramadan adalah bersihkan hati dari berbagai macam penyakit. Anak-anak Ustadz, ayah bunda yang Allah muliakan,
tatkala kain kita ini kotor, tatkala motor kita yang indah, yang bersih kotor, kita bersihkan dengan air, bahkan kita siram, kita kasih sabun daya, kita cuci dengan sebagus mungkin, dengan sebersih mungkin. Logika sederhana wahai anak ustaz, tatkala hati kita ini kotor, tatkala jiwa kita ini penuh dengan noda, penuh dengan salah, penuh dengan hasad, penuh dengan sombong, penuh dengan ria, bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersihkan hati kita ini dengan banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyambut bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah bersihkan hati kita ini dengan terus baca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran, orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka hati dia akan tentram, maka jiwa dia akan tenang, karena hari-hari dia rasakan dengan banyak berzikir dan menyebut kalimat-kalimat Allah. Yang ketiga, anak-anak ustaz, ayah bunda sekalian, yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini adalah persiapkan mental dan fisik kita. Ibadah Ramadan bukan saja ibadah rohani anak ustaz. Ibadah Ramadan bukan saja menahan rasa lapar dan haus, menahan nafsu kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namun ibadah Ramadan juga termasuk dengan ibadah fisik. Kenapa? Karena siang setelah berpuasa, seharian suntuk, maka malamnya kita melaksanakan solat malam, solat tarawih, qiyamul lail, solat tahajud. Itu merupakan ibadah fisik yang menuntut seluruh fisik dan tubuh kita ini menjadi fisik-fisik yang kuat. Nah, mukmin yang kuat itu Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat yang pertama tadi kuat imannya. Yang kedua anak ustaz, mukmin yang kuat itu adalah kuat ilmunya. Yang ketiga, kuat ekonominya. Nah, anak-anak ustaz sekalian, mulai dari sekarang, mari kita persiapkan fisik kita ini agar ketika menjalankan ibadah Ramadan, siangnya kita berpuasa dan malamnya kita sanggup melaksanakan ibadah-ibadah seperti solat tarawih, qiyamul lail, dan solat witir. Anak-anak ustaz, ayah bunda yang Allah muliakan, sampai di sinilah nasihat ustaz ataupun santapan rohani Ramadan untuk mempersiapkan diri akan kedatangan bulan Ramadan. Yang pertama yang harus kita siapkan ketika bulan Ramadan itu datang adalah perbanyak solat tobat. Intinya bertobat kepada Allah dengan cara apa? Istighfar dan melaksanakan solat tobat. Yang kedua yang harus kita persiapkan ketika menyambut bulan Ramadan adalah bersihkan hati dari segala macam-macam penyakit hati. Sombong, ria, ujub, takabur. Bersihkan dengan cara apa? Perbanyak berzikir, perbanyak berkumpul dengan orang-orang soleh dan baca Al-Quran. Yang ketiga, siapkan mental, fisik, karena ibadah Ramadan bukan saja ibadah rohaninya, namun juga membutuhkan fisik yang kuat agar bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.